kebosanan itu saudara akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga terkait dengan pengambilan keputusan. Pastilah ya, segala sesuatu yang jadi masalah, dan dengan masalah itu kita bisa lebih ya meningkatkan kemampuan kita memecahkan masalah. Dan percayalah bahwa Tuhan itu memberi masalah pada kita karena kita dianggap mampu memecahkan masalah. Gitu. Ceritanya gitu. Nah, kalau kita mengacu pada terminologi analisis sistem keputusan, saya tidak menggunakan slide dulu. Minggu depan saya baru menggunakan slide. Minggu depan Lebaran ya. Minggu depannya lagi begitu. Jadi saya tidak menggunakan slide, kita lebih banyak berdiskusi. Dan di dalam diskusi ini saya berharap Ibu dan Bapak sekalian proaktif sehingga menciptakan sebuah suasana perkuliahan yang tidak monolog, tapi kita dialog begitu. Karena dengan dua arah itu bukan hanya saudara yang bisa memanfaatkan saya, tapi saya juga bisa memanfaatkan saudara. Jadi syariah pengetahuan, ya kan? Keren ya, suasana puasa jadi. Agak Prof. Keren Prof. Nah, dengan dialog itu kita nanti juga bahwa tidak semua itu saya ingat untuk saya ceritakan kepada saudara. Tapi dengan pertanyaan, komen, dan sebagainya, saya bisa ingat. Begitu ya. Sehingga lengkap begitu ya. Jadi paling tidak saudara membantu saya untuk itu juga. Ya. Jadi kalau monolog, saudara diam aja ya, saudara menempatkan diri saya seperti Buddha kata Raharja sebagai seorang seniman monolog gitu. Saya bukan seniman. Jadi itulah. Nah, kembali ke analisis sistem keputusan, kalau kita berbicara terminologi, maka ada satu kata yang menarik di sini adalah sistem. Ya. Nah, secara terminologi kita sudah mengenal apa itu sistem. Begitu kan. Tetapi kaitannya dengan keputusan ini sepintas kelihatannya jauh. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita membahas tentang sistem, maka kita melihat bahwa keputusan itu kita lakukan sewaktu kita menghadapi sebuah masalah, problem. Dan problem itu adalah problem keseharian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maksud saya, untuk dipecahkan. Nah, atas dasar itu, kita sadar bahwa permasalahan itu never stand alone. Tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi permasalahan itu, saudara mengambil keputusan atas permasalahan itu, saudara merasa telah menyelesaikan permasalahan itu, tapi timbul masalah baru. Ya. Sehingga ada sebuah pemikiran bahwa kita itu sebenarnya tidak memecahkan permasalahan.
Tapi kita hanya shifting the problem to another problem. Hanya menggeser terus begitu. Artinya bahwa sebuah masalah itu pasti terkait dengan masalah-masalah yang lain. Ya. Nah, kalau kita berbicara keterkaitan sebuah masalah terhadap masalah yang lain, apa bedanya dengan sistem? Sistem itu adalah keterkaitan antara elemen satu dengan elemen yang lain yang membentuk sebuah performance. Ya kan? Jadi, saya kira tidak terlalu mengada-ada atau tidak mengada-ada lah bahwa kita berbicara keputusan, maka kita harus berbicara sistem. Ya. Nah, karena keputusan itu tidak bisa stand alone, setiap kita memecahkan masalah, akan selalu timbul masalah. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa kita tidak pernah protes terhadap masalah yang kita hadapi. Ya. Karena dengan masalah yang kita hadapi yang sifatnya terus-menerus, justru civilization kita itu meningkat sampai saat ini. Dan bisa dibayangkan kalau kita tidak mempunyai masalah, maka akan stuck, kita akan stagnan. Dari sisi civilization kita tidak akan berkembang. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa masalah itu sebuah pertanda bahwa kita itu masih bernapas. Jangan sekali-kali kita untuk memecahkan masalah sehingga nirmasalah. Maka kita artinya sudah grounded. Ya. Nah, sadar akan kita tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas, maka rasanya kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang rasional agar supaya di dalam men-shifting permasalahan ini kita tidak melahirkan permasalahan yang lebih rumit. Ya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan suatu analisis dari sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan itu sendiri ya, pasti akan melahirkan externality, yaitu bisa positif sebagai dampak positif atau kemanfaatan, namun juga bisa menghasilkan hal-hal yang negatif yang disebut sebagai negative externality atau dampak negatif. Nah, saya yakin saudara-saudara sekalian ini yang jumlahnya ada 23 mempunyai posisi di dalam sebuah korporasi yang bermacam-macam yang tidak lepas dari pengambilan keputusan. Dan seringkali pengambilan keputusan itu berhubungan dengan kebijakan. Kita sadar bahwa kebijakan atau kita waktu mengambil kebijakan itu pasti ada unsur keberpihakan. Setuju? Ya, pasti ada unsur keberpihakan. Nah, kalau kita mengambil sebuah keputusan atas dasar keberpihakan, pasti ada yang dirugikan.
Betul kan? Nah, yang merasa dirugikan ini mengadakan actions yang disebut sebagai anti kebijakan, yang bisa menghambat ketercapaian dari sebuah keputusan. Dan ini dalam proses manajemen selalu terjadi. Ya kan? Nah, oleh karenanya kita dalam hal ini tentunya perlu ya memperdalam terkait dengan model-model pengambilan keputusan yang kita gunakan sebagai wahana untuk melakukan analisis agar supaya negatif externality-nya itu bukannya tidak muncul, tapi dilatenkan. Dilatenkan itu artinya jangan dimunculkan, but sometimes kalau kita keliru di dalam pengambilan kebijakan, bisa jadi mereka meledak menjadi sebuah problem yang sulit untuk dipecahkan. Oke, sampai di sini dulu. Baru nanti saya akan memberi contoh kasus. Yang baru-baru ini yang kasus yang sangat sulit. Tapi jitu. Silakan. Ya, Prof. Mohon izin, Prof. Silakan, Pak Wianto. Ya, kaitannya dengan sistem dan pengambilan keputusan tadi, saya menggarisbawahi bahwa satu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kemudian yang kedua adalah karena kita adalah makhluk rasional, tentu pengambilan keputusan hendaknya menggunakan sebuah kaidah rasional yang memadai. Meskipun tadi ada keberpihakan, karena manusia selain makhluk rasional juga adalah makhluk sosial yang juga berhubungan dengan berinteraksi dengan lingkungan, tentu dia juga memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pengambilan keputusan ini. Sehingga memang kalau rasional dan kaitannya dengan sistem, ini kan mungkin lebih terbakukan, Prof, ya. Dalam artian bisa tersistem, terpola, bisa diikuti dan bisa ditiru, baik oleh orang lain maupun di waktu yang lain oleh orang yang sama. Direplikasi, ya. Direplikasi, betul. Tapi karena di situ ada unsur manusiawinya, maka dalam mengikuti, dalam membangun ini juga saya memiliki keyakinan tidak murni akan sama. Dalam artian tahapannya bisa sama, caranya bisa sama, namun hasilnya bisa jadi berbeda. Mungkin kalau lebih luas lagi, mungkin pengambilan keputusan tidak hanya sekedar sistem, tapi di sini mungkin akan muncul seninya, Prof, ya. Jadi selain sistem pengambilan keputusan juga seni dalam mengambil keputusan. Mungkin itu sedikit dari saya, Prof. Arhan. Ya, oke. Jadi ini melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan saya akan sedikit memberikan komen balik dari apa yang disampaikan oleh Pak Wianto. Bahwa memang betul terkait dengan hal-hal pengambilan keputusan itu kita berusaha merasionalkan. Ya, kita berusaha untuk selalu merasionalkan. Artinya apa? Dengan rasionalisasi dari sebuah keputusan, kita itu paling tidak mempunyai justifikasi, argumentasi atas keputusan tersebut. Ya, tetapi
Ya, pada waktu saat terakhir kita mau mengambil keputusan, seringkali justru kita tidak rasional. Justru kita tidak rasional. Ya, segala hitungan, segala ya analisis yang kita lakukan pada waktu terakhir kita tidak menggunakan ya hasil-hasil yang rasional tadi. Lebih dominan pada saat itu kita menggunakan perasaan. Terus ada pertanyaan di sini. Apa gunanya rasionalisasi? Gitu kan? Nah, tentunya dalam hal ini kita berusaha agar supaya ya, hal-hal yang bersifat emosional itu sedikit banyak direduksi sehingga kita bisa menggunakan justifikasi-justifikasi ya yang bisa kita peroleh untuk melakukan pembenaran atas keputusan. Kenapa saya menggunakan kata pembenaran? Karena memang tidak selalu benar. Dan pembenaran itu selalu bertitik tolak pada asumsi. Selalu bertitik tolak pada asumsi. Apa asumsi itu? Asumsi itu adalah pembenaran atas realitas yang mungkin tidak benar realitas tadi. Ya. Oke, saya memberi contoh hal-hal yang tidak rasional di dalam pengambilan keputusan. Pada waktu Pak Wiyanto memilih pasangan hidup, mungkin pada awalnya rasional Pak Wiyanto. Cantik, pinter, ya kan? Ibadahnya bagus, anak tunggal, orang tuanya kaya, ya, yang sudah sakit jantungan begitu, rasional banget gitu kan? Iya kan? Tapi apa itu? Iya kan? Kadang-kadang saudara mikirnya udah nggak rasional, pokoknya gue senang sama dia lah, gitu kan? Ya. Iya kan? Yang hitung-hitungan tadi yang saudara pakai berapa asetnya di bank berapa dan sebagainya, udah enggak. Ya Benar, kan? Pak. Nah, Jadi benar. itu contoh ekstrim ya, itu contoh ekstrim, jangan jangan dilanjutkan begitu. Itu contoh ekstrim, gitu kan? Itu Pak. Jadi kalau ditanya saudara, kenapa sih saudara memilih ini gitu? Seringkali saudara nggak bisa menjelaskan dengan justifikasi-justifikasi rasional. Iya kan? Seperti itu. Jadi dalam hal ini memang betul sebuah keputusan emosional itu tentu kita tidak lepas dari asumsi-asumsi. Ya, asumsi-asumsi. Dan asumsi-asumsi itu apa? Saya memberi contoh ilustrasi. Ya, bahwa kita selalu berasumsi di dalam mengambil sebuah keputusan. Atau nggak usah keputusan deh. Di dalam mau memilih sebuah alat, kita selalu berasumsi. Saya yakin saudara pernah makan steak. Ya, Ya. saudara menggunakan alat untuk makan. Soal dan kartu. Ya kan? Alatnya garpu dan Bisa. pisau. Pisaunya nggak tajam-tajam amat, bergerigi. Ya. Nah, pemilihan alternatif saja alat itu kita berasumsi. Ya. Asumsinya apa? Asumsinya bahwa steak yang kita makan itu dagingnya bukan daging lokal.
ya, impor dari New Zealand. Sehingga kita berpikirnya asumsi itu menjadi benar. Benar Pak Wianto? Iya, betul Pak. Karena kita Tapi nggak tahu faktanya memang. nggak tahu faktanya. Itu kan dasarnya just feeling bahwa kita akan makan steak dari New Zealand. Tetapi kalau steaknya itu, maaf, ternyata adalah sapi lokal yang diambil dari Madura, yang habis dipakai untuk karapan sapi, ya sama sandal jepit, lebih empuk sandal jepit. Artinya asumsinya salah. Jadi pembenaran kita keliru. Ya. Nah, ini penting bahwa di dalam pengambilan keputusan kita butuh asumsi. Asumsi itu bisa benar, bisa salah. Saya yakin bahwa ibu dan bapak sekalian pada waktu diberi pelajaran tentang linear programming, ya, sudah kan ya? Ya. Model yang diberikan itu adalah model yang terlalu naif. So simple. The problem is more complex. Permasalahan tidak sederhana itu. Oke, di dalam struktur LP, ya, Pak Junaidi kenal ada fungsi objektif. Tujuan. Dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah tujuannya itu hanya maximize keuntungan, meminimize kerugian? Saya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu, saya punya banyak tujuan loh. Seperti halnya saudara. Saya bukan masalah moneter. Moneter kecil banget, Pak. Tapi saya merasa mempunyai, ya, memperoleh sesuatu yang berharga, saya bisa berkenalan dengan saudara. Iya kan? Tujuan saya banyak. Dan saudara tujuannya juga banyak. Mendapatkan ilmu, kenal dengan saya, saudara dalam sebuah kelompok membentuk sebuah networking. Betul nggak? Sedangkan di dalam LP hanya satu saja. Satu tujuan. Nah, kalau demikian halnya, maka akan lebih tepat kita menggunakan multiple objektif yang tidak atau belum terakomodir di dalam model linear programming. Jelas? Ya. Itu asumsinya. Kemudian yang kedua, model yang dibangun adalah model yang linear. Saya bertanya pada saudara, kehidupan ini linearkah? Tidak. Life is never flat. Ya, saya anak orang-orang biasa saja. Ya. Kemudian saya bisa mengajar di depan saudara. Itu sebuah kuantum, ya, loncatan bagi saya. Ya. Saya ambil contoh presiden kita. Hanya seorang tukang kayu. Sebuah kuantum. Ini membuktikan bahwa kehidupan ini tidak linear. Tetapi di dalam model yang kita bangun dengan asumsi linear. Ya kan? Kemudian ada asumsi lagi deterministik. Segala sesuatunya pasti.
Life is not pasti atau tidak. Okay? Bukan hanya pasti, okay? Tapi ketidakpastian. Ya. Kemudian saya ambil contoh ilustrasi juga, bahwa di dalam LP yang pernah diperkenalkan oleh Bu Indah, ya, kita hanya mengenal dua variabel keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saudara yang bekerja di pabrik atau di mana bidang manufaktur, ya, bahan baku bisa banyaknya 96. Lebih kompleks. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa menghitung dengan komputer saat ini. Ya. Nah, asumsi linear, single objektif, deterministik, itu harus kita lihat bahwa banyak hal-hal yang kita asumsikan sehingga kita bisa membangun sebuah model. Tetapi harus ingat, pada waktu kita mendapatkan solusi atas model, kita tidak boleh semena-mena mendelivery itu kepada atasan kita untuk kita gunakan sebagai, atau beliau gunakan untuk mengambil keputusan. Segala sesuatunya statik, tidak dinamik. Ya. Kalau kita berbicara model, fungsi objektif saudara X1 keuntungannya sekian rupiah, X2 keuntungannya sekian rupiah. Kalau kita berbicara keuntungan itu change over the time, berubah dari waktu ke waktu. Apakah, pertanyaan saya, nilai optimal yang sudah Pak Wiono hasilkan itu tadi pada waktu fungsi objektif parameternya berubah akan masih optimalkah? Jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak. Iya kan? Jadi rasionalitas yang kita gunakan itu penuh dengan asumsi. Ya, penuh dengan asumsi. Tinggal melihat kita kebenarannya asumsinya itu menjadi sebuah fakta atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si pembuat keputusan di dalam melihat masalah pun seringkali tidak bisa melihat masalah secara komprehensif sebagai totalitas problem. Mereka hanya melihat permasalahan itu dari sudut pandang kepentingan, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya kita dalam sebuah industri manufaktur, orang produksi mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan orang marketing. Orang marketing berbeda dengan orang keuangan. Nah, atas dasar perbedaan itu tadi, kalau kita berbicara korporasi, maka rasanya di dalam pengambilan keputusan itu bukan sebuah kegiatan solidar, tapi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk melihat permasalahan tersebut secara komprehensif. Sering kita itu bias melihat masalah. Ya. Sering kali kita bias. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi kasus ini
yaitu saya mengambil sebuah apa namanya istilahnya metafora tentang melihat masalah, yaitu ada 5 orang buta melihat gajah. Ya, sudah bisa tahu itu 5 orang buta itu melihat gajah, namanya buta pasti tidak melihat, tapi dia meraba. Apa kesimpulannya? Bentuk gajah bermacam-macam. Iya kan? Nah, kalau gajah itu tadi, 5 orang buta tadi itu kemudian mengambil kesimpulan sendiri-sendiri dan mengatakan bahwa yang paling benar adalah saya, ini sebuah sikap yang fatal. Yang lain salah. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat sesuatu, maka kita harus melihat secara komprehensif dengan mengakomodir semua yang terlibat di dalam melihat ya permasalahan tersebut dengan perspektif yang bermacam-macam. Sehingga mereka bisa merekonstruksikan bentuk gajah tadi sebagai totalitas. Ya. Itu. Dan ini apa ya, situasi ini atau fenomena ini terjadi saat ini. Ya, dalam kita berkehidupan berbangsa. Kamu salah, aku benar. Padahal kebenaran itu bukan sesuatu yang sifatnya tunggal. Nah, ini saya agak sedikit menyimpang begitu, tapi ini penting. Ya, bahwa kita bekerja sebagai teamwork itu harus. Ya. Kenapa? Agar supaya kita bisa mengcapture seluruh permasalahan yang ada. Istilahnya saya yang sekarang baru ini adalah transdisiplin. Kita mampu menjebol disiplin keilmuan kita. Ada yang dari akuntansi, ada yang dari teknik kimia, ada dari elektro dan sebagainya. Semua itu tadi dipisah-pisah itu kan kegunaannya agar supaya mudah dipelajari. Tapi the real problem kalau kita mau membangun gedung, semua terlibat. Elektro untuk wiringnya, mesin untuk pompanya, teknik kimia untuk yang lain-lain. Ya. Nah, itulah. Kemudian, saya akan memberikan contoh ilustrasi tentang ya, betapa strategisnya pengambilan keputusan, apalagi yang terkait dengan kebijakan. Ya. Itu penting. Penting sekali. Seringkali kita membuat kebijakan yang sudah on the track, pada satu saat ya di take over oleh pejabat tertentu, di cut off, tidak ada keberlanjutan, maka akan fatal. Saya ambil contoh ilustrasi terkait dengan kebijakan pemerintah menyangkut lokalisasi komponen otomotif. Saya ambil contoh ilustrasi.
Jadi dulu kebijakannya itu sudah on the track. Tahun sekian 10% local contents, 20%, 30%, 40%, sudah sampai 70%. Kita tinggal klik, bikin blok mesin, jadilah mobil nasional. Tapi pada saat itu ya, kita membuat kebijakan yang fatal, boleh masuk mobil CKD. Akhirnya apa? Rontoklah industri-industri karoseri. Yang di Malang itu ada Podomoro, Podojoyo, Gajah Mada dan sebagainya, hancur. Ya. Kalau saudara melihat mobil Innova, mobil saudara yang Innova itu sudah bukan mobil nasional lagi. Dia nebeng nama Kijang. Ya kan? Seperti itu. Nah, implikasinya apa kebijakan yang keliru? Ya, layoff, Podojoyo, Podomoro dan sebagainya habis. Ya, layoff mereka. Modal sumber daya manusia yang sudah qualified di industri manufaktur hilang. Mereka hanya menjadi apa? Operator-operator ketok magic. Operator-operator ketok magic itu ada ceritanya itu kenapa dia menjadi operator ketok magic. Dia nggak pakai jin, nggak pakai setan. Dia pakai dukun dari Gunung Kawi gitu. Gitu. Tapi dukunnya ya sebenarnya nggak sakti gitu, nggak. Dia memanfaatkan suasana psikologis orang yang tidak berkepastian dalam hidupnya. Dia percaya saja. Oke, silakan untuk gantian saudara berkomentar. Silakan. Prof. Budi. Ye, Tadi ya Mas izin Agung. Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa pejabat atau leader ya, pejabat atau leader itu salah satu penyebab berubahnya keputusan atau tidak dilaksanakan kelanjutan dari suatu Ya, keputusan yang betul. diinformasikan bahwa terkadang mungkin keputusan atau kebijakan yang sebelumnya itu mungkin lebih baik, bagus, tapi tidak dilanjutkan. Nah, pertanyaannya Prof, kalau gitu Prof, setiap leader baru, setiap leader baru atau pemimpin baru, apakah diharuskan menciptakan keputusan baru atau menjalankan keputusan yang lama? Atau memang suatu Ya, kebiasaan kita masyarakat 62 ini, setiap kita duduk atau diberikan posisi atau jabatan itu harus menciptakan sesuatu yang baru, tidak menjalankan program atau kebijakan yang lama. Karena tadi Prof cerita ya, seperti itu kan berarti historinya memang selalu seperti itu, dan mungkin di tempat kami pun saya di PLN terkadang pemimpin baru, leader baru, dirut baru, GM baru itu walaupun ada program yang lama terkadang suka berubah jika memang ada leader lama. Itu seperti apa, Prof? Apakah memang suatu kebiasaan atau memang sudah disistemkan atau bagaimana, Prof? Demikian, terima ya. kasih. Oke, menarik. Nah, ini persoalan real di dalam operasional sebuah korporasi. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat, ya, tentunya kita yang paling penting, ya, harus memahami betul kebijakan-kebijakan sebelumnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan berikutnya. Ya. Kemudian melihat permasalahan yang dihadapi saat ini
apakah sudah terselesaikan atau belum. Itu 3 hal itu. Nah, ciri khas daripada pejabat di Indonesia itu satu, pokoknya dia menciptakan sesuatu yang baru. Yang baru. Terlepas dari kebijakan-kebijakan yang lama itu baik atau tidak. Pokoknya yang baru aja. Itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, kita selalu di dalam membuat kebijakan yang baru itu tidak ya dielaborasi secara komprehensif. Tidak dielaborasi secara komprehensif. Saya mengambil contoh ilustrasi, saudara-saudara sekalian mengenal apa yang disebut sebagai kebijakan 3-in-1. Siapa yang di Jakarta? Angkat tangan. 3-in-1. Ya, oke. Iya, Prof. Ya, Iya, Prof. 3-in-1. 3-in-1. Tapi ini ganjil genap mungkin ya, Prof. Ganjil genap, ya, betul. Nah, 3-in-1 itu sejak zaman Pak Harto. Pencetusnya adalah siapa itu? Pak Sudomo. Pangkong Ngapit. Nah, kita sudah melihat kebijakan itu memang keren pada saat itu. Kenapa keren? Sudirman rasanya seperti di Manhattan. Ya. Tapi keluar dari Sudirman, ya Pejompongan dan sebagainya itu ya tempatnya siapa, Tanah Abang itu yang tempatnya Rizik itu umum. Iya kan? Kemudian berlangsung lama. Dengan kebijakan itu juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, tapi juga menimbulkan kreativitas. Banyak joki, betul nggak Pak Abang? Joki, Betul, Prof. joki itu dihitung, itu ada 25.000 Pak, sensus terakhir sebelum 25.000 itu pegawai gudang garam di Kediri itu 30.000. Ya. Nah, terjadi externality dari masyarakat yang kreatif. Tapi pengguna jalan nggak secure juga. Maka mereka kreatif juga, terus dinamika. Ya, ada yang pinjem anak orang, bayi dipakai supaya kasihan, supaya dihampirin mobil. Ada yang pakai hijab supaya kelihatan apa namanya istilahnya itu alim, untuk supaya tidak kesan bahwa dia itu copet. Ya kan? Terus ada pembuat kebijakan yang cukup menarik, fenomenal gitu ya. Oke, dibuat 3-in-1. Dibuat apa namanya? Ganjil genap. Ganjil genap ya Mbak Sinta ya. Ganjil genap. Dibuat ganjil genap. Nah, tapi dia tidak melakukan ya, tiba-tiba membuat ganjil genap. Dia pikirkan, kalau ganjil genap, satu, saya bisa dituduh anteknya industri otomotif. Karena setiap keluarga pasti paling nggak 2 mobil kan, ganjil dan genap. Ya kan. Kedua, saya harus memperhatikan ya, 25.000 orang itu. Kalau ini kita putus, dia mau jadi apa? Maling makin banyak, pelacuran makin banyak. Implikasi sosial. Iya kan?
dia berapa pendapatan dia. Saya ingat dari 5.000, 10.000, 15.000, ya paling tinggi 15.000 atau 20.000, saya lupa. Pendapatannya berapa? Pendapatannya itu per bulan 22 hari kerja itu sudah lebih tinggi dari UMR. Bayangin. Nah, ini menarik. Sebelum dia terapkan, dia mikir, saya harus menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Maka dibangunlah pasukan Orange. Nggak tahu, sekarang masih ada nggak Mbak Sinta? Di daerah Fatmawati masih ada nggak? Udah nggak ada kan? Iya, udah beda, Pak. Sudah beda. Iya kan? Sudah beda. Ya. Pasukan Orange itu pendapatannya di atas UMR sedikit. Dan yang daftar itu bukan hanya joki, tapi yang lulusan-lulusan SMK dan D3 pun ada. Artinya ini menjadi klub pengaman. Menjadi klub pengaman. Nah, itulah yang dibutuhkan, Mas Agung. Jadi orang mampu menelaah bahwa sebuah keputusan itu adalah berdampak sistemik terlebih dahulu. Yang harus kita lihat tidak sesuatu yang baru atau tidak baru dulu, tetapi berdampak sistemik itulah. Sehingga pengambilan keputusan itu kita dapat menentukan kapan saat yang paling baik agar supaya negatif externality-nya itu tidak terjadi. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa kebijakan baru itu harus bertitik tolak dari kebijakan yang lama. Artinya adalah sebuah proses improvement, ya, sebuah proses ya, perbaikan yang mengacu pada kebijakan yang lama. Dengan melihat seberapa jauh externality yang tidak kita inginkan itu telah terjadi. Itu yang paling penting. Ya. Jadi bukan hanya sekedar baru saja begitu, tapi kalau baru tidak bertitik tolak pada permasalahan, ya akhirnya nggak bisa jalan. Seperti misalkan taruh kata ada normalisasi dan naturalisasi, itu sudah kelihatan sekali. Naturalisasi mana jalan begitu, iya kan, mana jalan seperti itu. Pokoknya baru, gitu kan? Itu contoh, Mas Agung. Jadi dalam konteks konseptual kita tidak boleh meninggalkan kebijakan lama. Karena kebijakan lama, kebijakan baru harus bertitik tolak dari kebijakan lama. Ya, jangan seperti pada waktu kita mengalami euforia reformasi. Ya. Terlepas kita nggak suka dengan zaman sebelum reformasi. Saya nggak suka, tapi ingat loh, ada hal yang baik loh. Misalnya keluarga berencana, ya, penyuluh pertanian, ya kan? Keluarga berencana, penyuluh pertanian, terus apalagi ya, banyak hal-hal yang baik, tapi kan nggak dilanjuti.
ya kan? Tidak dilanjutkan hal tersebut. Ya. Pokoknya baru, saya alergi dengan yang lama, saya ganti yang baru. Nah, kesinambungan itu yang menjadi sesuatu yang menjadi kata kunci. Saya kira itu, Mas. Ada yang lain? Terima kasih, Prof. Nyambung sedikit, Prof. Sebelum yang lain mungkin, Ya, Prof. silakan. Terkait dengan kebijakan yang lama, tadi kembali ke rasional lagi. Bahwa secara rasional, harusnya sebelum menentukan pengambilan keputusan kebijakan ini baru ataupun dilanjutkan, itu harus ada evaluasi. Nah, Ya, ketika di sana masuk emosional sebagaimana disampaikan Pak Awang di chat tadi, kita berlindung di balik bahwa pemimpin baru ataupun pengambil kebijakan yang baru harus meninggalkan legacy. Nah, itu seringkali tidak melanjutkan program yang lama meskipun jika dievaluasi belum tentu buruk atau bisa jadi baik. Nah, itu ya, mungkin melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Agung, Prof, kemudian ya, terkait dengan legacy tadi Pak Awang. Terima kasih, ya. Pak. Betul. Ya, terkait dengan legacy ini ya. Jadi kita juga harus melihat bahwa meskipun kebijakan itu baik, ya, tapi kalau itu putus dan tanpa adanya sebuah apa yang tadi sudah saya katakan, yaitu justifikasi apa, itu rasanya kita tidak bisa men-tracing dan tidak ada sebuah proses pembelajaran pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan. Karena apa? Ya, seringkali kebijakan-kebijakan itu memang betul tidak bisa direplikasi. Tidak bisa direplikasi. Begitu kan? Tidak bisa direplikasi. Tetapi ya, kalau kita bisa mempelajari prosesnya itu secara runtuh, maka kita bisa paling tidak ya, menghindari dari ya kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu. Ya, jadi itu yang menjadi dasar di dalam kita membangun sebuah ide-ide baru tentang sesuatu ke depan. Ya, itu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga di sini tentang tidak memutuskan adalah sebuah pengambilan keputusan. Ya, kalau kita berbicara action, memang betul. Kita berbicara actionnya memang betul. Itu sebuah keputusan untuk tidak memutuskan. Tetapi kita harus melihat, ya, tidak memutuskan itu artinya abstain. Ya kan? Tidak bisa melihat sesuatu secara clear, ini benar atau salah. Ini tepat atau kurang tepat. Ya. Jadi hal itu menunjukkan bahwa putus asa. Karena ya, dasar kita tidak memutuskan itu tidak ada. Ya, karena dalam hal kita mau mengganti kebijakan atau tidak, itu dasarnya evaluasi. Dasarnya evaluasi. Evaluasi itu dasarnya adalah rasionalitas. Tapi kalau rasionalitas itu tidak ada, kemudian didominasi oleh ya putus asa, ya itulah hasilnya abstain. Ya,
hasilnya abstain. Ya. Itu Pak Ari Wibowo. Kemudian apalagi? Silakan. Iya, Prof Ya, Pak mau Satya. bertanya bahwa pada dasarnya setiap pemangku keputusan itu pasti memiliki sistem yang mendukungnya, Pak. Nah, di Ya. situ kan pasti setiap pemangku keputusan sendiri dibangun atau dipengaruhi oleh persepsi-persepsi dia yang dibentuk oleh culture, pendidikan, sistem yang dia ikuti dan lain sebagainya. Bagaimana, yang pertama pertanyaan saya, bagaimana bisa yang bersangkutan tersebut dapat memisahkan diri dari anasir-anasir negatif persepsi tersebut, Prof. Yang kedua, sebagai sistem, bagaimana apabila memang produk dari keputusan tersebut memang sifatnya adalah keberpihakan, bagaimana harus menyikapinya, Prof? Terima kasih. Tadi terakhir kurang jelas. Dalam suatu sistem, Prof, apabila memang produk keputusan yang dihasilkan memang betul mengandung keberpihakan terhadap salah satu pihak, bagaimana sistem tersebut harus menyikapinya, Prof? Artinya kita kan sebagai warga negara misalkan, kita kan harus menyikapi keputusan tersebut gitu loh. Ya. Dan memang nyata-nyata misalkan kita berbicara mengenai UU Ketenagakerjaan, Prof, gitu misalkan, yang memang agak timpang sebelah gitu nilai seperti itu. Nah, kami sebagai pekerja gitu kan, bagaimana harus menyikapinya seperti itu? Ya. Oke, cukup jelas. Begini Mas Satya Dinar, tentunya agar supaya kita terhindar dari anasir-anasir yang tidak kita inginkan, satu hal yang penting bagi si pembuat keputusan itu adalah tidak boleh a priori. Ya, tidak boleh a priori, terlebih dahulu atas realitas yang ada. Maksudnya apa tidak boleh a priori? Adalah sedapat mungkin kita melihat permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Tetapi seringkali kita tidak mampu melihat permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Oleh karenanya tadi sudah saya singgung sedikit bahwa pembuat kebijakan itu harus memanfaatkan teamwork atau menggunakan teamwork. Itu yang paling penting. Ya. Kita diskusikan seperti tadi 5 orang buta melihat gajah untuk merekonstruksikan permasalahan-permasalahan tadi bersama hal-hal yang sebenarnya itu menjadi negatif externality. Maka ini bisa tidak menghilangkan ya Mas Dinar, tetapi ini mereduksi hal-hal yang tidak kita inginkan yang justru bisa menghambat keputusan itu sendiri, mengingat bahwa keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Saya ambil contoh ilustrasi aja sekarang. Ada regulasi baru ya, yang merugikan kelompok-kelompok yang sudah menikmati kenyamanan dengan tidak adanya regulasi baru dan menggunakan regulasi yang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, istirahat dulu.
Silakan. Ya, Prof. Mungkin saya lagi, Prof. Ya, silakan. Eh, saya itu memiliki keyakinan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi, Prof, bahwa keputusan itu dianggap baik apabila tidak ada yang dirugikan dalam organisasi dan minimal bisa melakukan satu manfaat bagi satu orang di dalam organisasi. Dalam konteks keuangan mungkin paling tidak ada biaya dan bisa menghasilkan minimal penambahan benefit, maka keputusan ini layak diambil. Tapi ini kan ideal sekali. Sehingga itu bisa dikembangkan bahwa apabila yang diuntungkan lebih banyak dibandingkan yang dirugikan, tentu pengambilan keputusan tadi pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terkadang atau seringkali tidak bisa dihindarkan. Taruhlah dalam pemberian benefit terhadap penjualan saja, misalkan itu pun menjadi pro dan kontra dari sisi tim penjualan yang tadinya kami menyebutnya PGBS, Prof. Kerja nggak kerja bayarannya sama lah. Nah sekarang kalau nggak kerja ya, kalau kamu nggak achieve penjualan ya nggak akan dapat. Tapi kalau achieve ya kamu akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Nah ini kan bagi tidak bisa memuaskan semua anggota organisasi. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa ketika yang diuntungkan lebih banyak, dalam artian ini organisasi yang dipimpin itu bisa berjalan lebih baik, maka keputusan ini layak untuk diambil meskipun ada sebagian kelompok itu yang merasa dirugikan. Bagaimana terkait dengan keyakinan saya ini, Prof? Makasih, Prof. Ya, saya kira saya sepakat. Ya, tetapi ya, untuk melakukan hal tersebut kita memerlukan tool, memerlukan alat. Jadi jangan kita ya yang banyak ini banyak dan sebagainya, tapi kita harus merasionalkan bahwa antara benefits yang Bapak peroleh ya dan kerugian-kerugian yang Bapak derita itu bisa dineracakan. Ya, bisa dineracakan. Nah, ini adalah pertanggungjawaban akademis. Ya, pertanggungjawaban akademis yang bisa dilakukan untuk memahami bahwa keputusan Bapak itu tepat. Ya. Karena meskipun Bapak sekedar hanya meyakini tapi tidak ada ya draft rasionalitas dari yang apa Bapak yakini, tidak bisa dong. Ya kan? Jadi ini bukan sekedar yakin dan tidak yakin, tapi adalah rasionalitas. Karena keputusan Bapak itu pasti melahirkan hal-hal yang menjadi atau yang dipertanyakan oleh pihak lain. Jelas? Jadi kajian akademis lah yang mungkin perlu dilakukan sehingga iya memang betul seperti itu. Jadi jangan sekali-kali ya kita itu taruh kata menggunakan teori saja. Ya, tapi kita juga harus membuktikan bahwa teori yang Bapak gunakan untuk melakukan pembenaran itu rasional. Kenapa ini saya tekankan? Karena kita sering ya mengatakan bahwa di dalam mengambil keputusan saya menggunakan teori ini. Dan teori itu dianggap sebagai sebuah kebenaran.
ini fatal. Karena teori itu bukan sebuah kebenaran. Tetapi teori itu adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk ya, mengetahui bahwa keputusan Bapak ini rasional, masuk akal, dan bisa dijelaskan atau tidak. Ya. Nah, saya memberi contoh. Ya, kadang-kadang teori itu malah kalau kita menggunakan tidak secara tepat, maka justru teori ini ya, dapat memberikan ya, pemahaman yang keliru. Bisa memberikan pemahaman keliru. Saya ambil contoh ilustrasi begini. Teori itu bukan kenyataan. Ya. Statement saya ini menarik. Teori ini bukan kenyataan. Ya. Karena teori itu tidak selalu benar. Tetapi permasalahan kita itu tidak benar dan salah. Permasalahan kita adalah yang sering dilupakan, bahwa yang paling penting bukan benar dan salah, tapi yang lebih penting adalah teori tersebut bisa tidak ya, menjelaskan sebuah fenomena pengambilan keputusan atau tidak. Itu yang paling penting, Pak. Jadi sejauh fenomenanya keputusan Pak Wiyanto, fenomenanya tidak bisa dijelaskan, maka ya bisa saya katakan secara analitis Pak Wiyanto membuat sebuah keputusan itu justifikasi, jadi lebih dominan ke emosi kesannya. Kenapa? Karena tidak bisa ya, mengacu pada teori-teori yang mensupport ya, kemanfaatan dari keputusan Pak Wiyanto yang Pak Wiyanto lakukan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita tidak berbicara benar dan salah, bermanfaat atau tidak. Ini berlaku universal. Berlaku universal. Ya. Ini berlaku universal. Bapak-bapak, waktu SMA kan pernah belajar teori yang salah juga. Yang elektro, Pak, siapa ini? Yang dari Brawijaya. Bapak pernah belajar sirkuit Kirchhoff enggak? Pernah? Pernah, Pak. Ya kan? Listrik mengalir dari positif ke negatif. Ternyata penelitian-penelitian lebih lanjut yang mengalir itu elektronnya. Ikan listrik. Iya kan? Tapi bukunya kan nggak dirubah, Pak Junaidi.
Iya betul Prof. Yang penting bisa menjelaskan atau tidak. Kita tidak berbicara benar dan salah. Demikian juga pengambilan keputusan. Mungkin dari satu sisi keputusan Pak Wiyanto tadi dikatakan salah. Tapi dari sisi yang lain yang mungkin mempunyai kepentingan lebih besar itu dikatakan benar. Sebagai contoh pro kontra ini aja deh. U20. Ya kan? Saya kira sudah keputusan yang bagaimana menurut Bapak-bapak sekalian? Apakah keputusan yang baik? Izin Prof menjawab. Silakan. Nah, ini menarik. Ini masih Pak Agung. Ya. Ini apa namanya? Pecandu bola. Iya. Sehingga Karena terpaksa ya berkomentar. tampang saya bulat kayak bola, Prof. Oh, kayak bola. Baik, Prof. Ya, Ya. memang ini kalau kita tadi mau juga mengenai manajemen resiko ya. Ini pemerintah Indonesia mungkin gagal dalam memanage resiko. Padahal seharusnya kan kompetisi internasional dunia itu negara yang tidak bisa kita prediksi bakal lolos. Nah, ketika memang kita sudah mengajukan sebagai tuan rumah, segala resiko harus kita tanggung, apapun itu. Ya. Nah, citra atau muka tuan rumah suatu negara kan dipertaruhkan, Prof. Nah, jadi menurut Ya, saya betul. keputusan yang kemarin itu, menurut saya itu tampak bahwa pemimpin atau presiden tidak kompak dengan daerah. Itu sangat tampak sekali bahwa orang nomor satu tidak nomor satu, kan demikian artinya. Jadi istilah orang nomor satu itu sudah tidak relevan lagi di saat ini, karena orang nomor satu menyatakan oke, tetapi pejabat daerah tidak mengatakan. Sehingga menurut saya pribadi saya mengatakan itu suatu blunder di negara kita, Prof. Yang ditujukan kepada dunia bahwa orang nomor satu tidak nomor satu di Indonesia. Dan demikian, Prof. Itu aja pendapat saya, Prof. Perihal masalah Israel dan negara yang lain, kita tuan rumah, kita harus sambut siapapun itu, mau musuh, Ya. mau kawan, mau mendukung, mau tidak mendukung, karena kita tuan rumah, semua harus kita anggap semua sama. Demikian sih, Prof. Ya. Terima kasih. Oke, good. Bagus sekali. Ya. Jadi kita lihat ini jadi masing-masing membuat sebuah keputusan begitu ya. Dalam injury time begitu ya. Injury time yang tadinya tidak pernah terpikir. Ya kan? Nah, kalau saya melihat itu adalah kenapa hal tersebut tidak dipertimbangkan jauh-jauh sebelumnya. Begitu. Karena kita harus melihat melihat fakta bahwa Indonesia itu terbelah. Ya, terbelah. Dan repotnya kan ada yang memelihara keterbelahan ini. Ya kan, terbelah begitu kan, sehingga kalau hal tersebut itu tidak bisa diantisipasi, bisa jadi fatal. Jadi kita tidak melihat bolanya terlebih dahulu, tapi implikasi di luar itu yang mungkin lebih berisiko tinggi. Itu satu hal, ya, dan itu harus dibicarakan antara daerah dan pusat. Dan mungkin juga harus dibicarakan dengan BIN. BIN itu apa? Badan Intelligence. Yang itu di luar kita kan. Di luar kita begitu. Jadi saya setuju yang dikatakan oleh Pak Agung bahwa pada waktu injury times itu tidak ada koordinasi begitu. Atau mungkin kita sudah tidak bisa balik kucing begitu. Orang Surabaya tidak balik kucing. Begitu, sehingga terjadi blunder. Ya, saya setuju, sangat disayangkan terjadi blunder,
sangat disayangkan. Dan hitungan cost-nya itu sudah besar sekali kita rugi. Ya. Nah, justru saat inilah kita itu perlu ya merenungkan kembali ya, gimana kita mengedukasi masyarakat kita ini bahwa bola harus dipisahkan dengan politik. Itu yang paling penting. Bukan bola ya, olahraga lah bisa dipisahkan dengan politik. Tapi tampaknya ada yang memelihara gitu kan, hal itu gitu. Sehingga kita nggak bisa maju, kita nggak bisa percaya diri di dalam pergaulan internasional karena ada kendala-kendala dalam negeri yang harusnya tidak dipelihara. Itu saya lebih ke esensi daripada apa sih salah kita yang harus kita perbaiki itu. Jadi saya melihat bahwa ini perlu diperjelaskan pada masyarakat. Tapi kan nggak dijelaskan kan? Ya, tidak dijelaskan pada masyarakat. Kenapa kok terjadi blunder ini, kan kita rugi semua. Seperti itu. Ya. Wong tadinya nggak ada apa-apa kok, Mas. Tadinya nggak ada apa-apa kan? Oke. Dan olahraga yang lain ada di Bali atau di mana juga nggak apa-apa kok. Tapi kok ini tiba-tiba seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita semuanya mestinya seperti ini. Kok tiba-tiba menjadi seperti itu? Kira-kira itu. Atau mungkin ada yang lain. Silakan. Boleh Mas menambahkan? Dominikus. Oh, ini Mas Lili Budiartanto. Silakan. Prof. Kami mau sedikit berkomentar terkait dengan U20, Prof. Ya. Kebetulan kami kemarin juga, ya kami terlibat di venue yang di Surabaya, Prof. Jadi, Oh ya. sebenarnya U20 ini kan seharusnya di tahun 2021, Prof. Jadi, disiapkan untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 tuan rumah di Indonesia. Tahun 2019, 2020 itu sudah dilakukan persiapan. Sepertinya memang tidak ada masalah, Prof. Kemudian sampai akhirnya ada pandemi, kemudian ditunda sampai di tahun 2023 gitu, Prof. Kalau kami mengikuti terkait dengan pelaksanaan, sebenarnya mulai persiapan di tahun 2022, awal 2022, sampai terakhir persiapan di 2023 awal itu sepertinya tidak ada permasalahan terkait ini, Prof. Cuman sudut pandang dari kami, kalau misalkan kayaknya yang salah itu tahunnya, Prof. Jadi kalaupun nih ada Israel kemudian terjadi di tahun 2021, kayaknya mungkin juga tidak akan jadi gejolak yang sangat besar, Prof. Karena kalau misalkan yang dari beberapa dialog yang kami lakukan, sebenarnya Israel ini sudah cukup, awalnya itu coba diantisipasi dengan adanya venue mulai dari drawing dan ada pertandingan di Pulau Bali, Prof. Nah, sepertinya akan diset ada di sana. Cuman karena ini tahun 2023, tahun depan 2024, ini akhirnya yang di injury time ini menjadi permasalahan, Prof. Karena mungkin yang mengagetkan bahwa ada penolakan dari Gubernur Bali, Prof. Kalau kami di diskusi kami terkait dengan penyelenggaraan tersebut, sebenarnya memang disiapkan itu Israel ini akan disiapkan di Bali, Prof. Makanya drawingnya juga di Bali, kemudian ada venue Wayan Dipta yang disiapkan juga di Bali. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Jadi sebenarnya sudah diantisipasi kan? Sudah diantisipasi untuk nanti di Bali dan sebagainya. Begitu, kan? Tapi tiba-tiba berubah. Coba nanti saya tanya Bin, Mas Lilik dan Pak Agung.
Minggu depan mungkin saya bisa sedikit menyinggung. Ya, jadi ada something yang di luar ini kita, di luar eh, apa pembahasan kita ya. Tadi Mas Lili memberikan hal yang sifatnya teknis, bahwa everything ya sudah prepare well begitu. Kemudian Mas Agung mengatakan ini blunder, saya setuju blunder begitu. Tapi kita harus melihat apa sebenarnya permasalahannya. Nah, saya pernah ditanya begitu bahwa kenapa sih kok bisa seperti itu gitu ya. Saya kan orangnya suka bercanda gitu ya. saya sukanya bercanda. Lho sing salah iku yo sing ngajari ya dhewe iku sengit karo orang lain gitu kan. Nah itu ono ning ndi kuwi gitu. Saya bilang gitu. Saya bilang kita itu sering salah membaca. Kita sering salah membaca. Saya implisit sekali. Kita itu sering salah membaca. Kita itu membaca bahwa kita harus hati-hati dan membenci orang itu. Tapi itu konteks zaman dulu. Jadi kita tidak mampu mendekonstruksikan peristiwa masa lalu yang dibaca saat ini. Implisit sekali ya mungkin. Ya, mungkin saudara bisa mengartikan apa yang saya sampaikan. Jadi kita itu ya terus ujung-ujungnya, loh kita kok diajari membenci orang lain sih? Gitu. Yang di luar konteks kita gitu. Akhirnya orang yang tanya pada saya itu memahami, iyo yo gitu. Itu aja Mas Agung. Karena saya juga kecewa nggak jadi lihat orang-orang yang sudah disiapkan, generasi muda yang sudah disiapkan itu begitu. Tapi saya pengen tahu ada nggak penjelasan sehingga saya bisa memahami itu dengan baik. Itu kesimpulannya. Ya. Itu ya masalah bola. Kita stop aja masalah bola sudah. Minggu depan saya beri penjelasan kenapa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi, ya, kalau kita melihat sebuah permasalahan dan kita perlu ya memecahkannya permasalahan tersebut, maka kita harus pertama melihat permasalahan itu sebagai permasalahan sistemik. Yang kedua, karena permasalahan sistemik, maka untuk memutuskan ya keputusan, permasalahan sistemik ini harus mampu kita modelkan di dalam secara konsensual di dalam otak kita. Kenapa? Ya, karena keputusan itu ada dua hal. Satu, ya, keputusan yang reproducible. Ada keputusan yang tidak reproducible. Apa maksudnya yang dimaksud dengan reproducible? Adalah keputusan yang bisa kita replikasi pada permasalahan-permasalahan lain. Tetapi ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah, atas dasar itu kita perlu membuat sebuah model. Model adalah representasi ideal dari permasalahan nyata, yang mana kita bisa berandai-andai di dalam pengambilan keputusan.
kita bisa berandai-andai. Jadi, saya ambil contoh ilustrasi, saya ya mau mengambil keputusan mukul Pak Lilik Budi Hartanto, saya pukul. Saya melihat kalau saya mukul Pak Lilik, risikonya besar. Pak Lilik marah, ganti mukul, berantem, bergulat kita. Ya kan? Nah, saya tidak perlu memukul Pak Lilik, tapi saya ingin ya mengetahui bagaimana Pak Lilik ini kalau saya perlakukan. Saya tidak perlu directly memperlakukan Pak Lilik, tapi saya membuat sebuah model terkait dengan Pak Lilik. Apa modelnya? Foto Pak Lilik. Foto Pak Lilik saya minta saya buang. Kalau Pak Lilik sudah marah, maka saya bisa mengetahui. Baru fotonya saja sudah marah. Apalagi saya pukul. Ini guna model. Jadi kita bisa berandai-andai. Karena peristiwa memukulnya saya kepada Pak Lili, itu bisa jadi efeknya itu tidak berbatas ruang dan waktu. Tidak berbatas ruang dan waktu. Artinya Pak Lili saya pukul sekarang, Pak Lili tertawa-tertawa saja. Karena takut kalau bales nanti nilainya E ya Pak Lili. Ya kan? Tapi Pak Lili dari sisi sebab dan akibat tidak hilang. Bisa jadi saya pulang ya, di depan kampus ITS sana, saya dipukul oleh orang lain. Ternyata yang mukul adalah suruhannya Pak Lili. Waktunya berbeda, ruangnya berbeda. Ya, itu yang perlu kita pertimbangkan kenapa kita harus menggunakan model. Kita mereduksi risiko. Demikian juga pengambilan keputusan tentang tidak jadinya U20. Ya. Jadi bagaimana kita mereduksi risiko? Kemudian kita bisa berskenario. Kalau jadi, apa yang terjadi? Kalau tidak jadi, apa yang terjadi? Kalau tidak jadi, dihujat. Ya. Popularitas presiden turun. Popularitas siapa itu namanya? Gubernur yang mau jadi presiden atau enggak ngerti itu. Ganjar Pranowo turun, ya kan? Itu risiko dari pengambilan keputusan. Tapi kalau kita mempunyai wahana yang kita gunakan untuk berandai-andai, kita bisa melihat ya, mana risiko yang paling kecil, itu yang kita ambil. Nah, kenapa U20 enggak dibuat seperti itu? Ya, peristiwanya itu terjadi pada waktu sudah injury time. Tapi kalau kita punya alat, maka kita bisa berandai-andai. Oh, orang Indonesia yang ya masih berpikir bahwa itu agama melarang orang Yahudi dan sebagainya itu berapa persen dan sebagainya. Kuantitatifly bisa kita buat model. Nah, inti daripada
analisis sistem keputusan sebenarnya adalah model tersebut. Nah, tentunya modelnya yang sederhana, tapi bukan model yang U20 tadi, kompleks, Pak. Ya, jadi ada 3 terms yang saya sampaikan di situ adalah ya reproducible dan non-reproducible. Artinya bisa kita ulang dan yang tidak bisa kita ulang, terutama peristiwa-peristiwa sosial. Bola itu peristiwa sosial. Sehingga ya keputusan-keputusan sosial menjadi penting ya. Ya, peristiwa-peristiwa sosial. Sedangkan kalau para peristiwa-peristiwa engineering itu seringkali ya reproducible ya, sehingga perlu kita membuat wahana model tetapi tidak se-sophisticated model sosial. Itu kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang lain kok hanya Pak Lili, Pak Agung aja gara-gara pecandu bola. Mbak Ana coba. Iya, Prof. Izin bertanya, Prof. Dalam pengambilan, iya, mohon maaf tadi ini, Prof. Dalam sebuah pengambilan keputusan, Prof. Nah, ini kan banyak. Tadi Prof kan bilang ada masalah terkait non teknis ya, mungkin yang terkait dengan perasaan, pengalaman dan lain-lain. Itu sebetulnya apakah sah-sah saja, Prof, kita ambil atau kita libatkan dalam sebuah pengambilan keputusan yang pastinya kita di sini kan dituntut untuk profesional ya, Prof ya. Apakah itu bisa, Prof? Karena kadang-kadang hal yang menyangkutkan yang non teknis ya itu kadang-kadang suka membuat kekecewaan beberapa pihak gitu karena tidak didasari hal-hal yang logis. Tapi sebetulnya bagi orang yang tahu atau yang mungkin punya pengalaman tertentu ya hal itu sebenarnya relevan saja gitu deh, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Itu ya Mbak. Sudah itu. Iya, Prof, sudah, Prof. Ya, oke. Ya, jadi pada dasarnya sudah saya sampaikan bahwa ya segala sesuatu keputusan yang kita buat itu memang ya berbasis pada rasionalitas. Ya, berbasis pada rasionalitas. Tetapi pada saat ya istilahnya injury times pengambilan keputusan, seringkali kita justru mengabai ya rasionalitas tadi. Ya. Bukan berarti bahwa kita itu membuat rasionalitas dan lebih dominan pada emosional, begitu. Tidak. Tapi pada satu situasi ya, ingin saya sampaikan ya bahwa ya hal-hal yang irasional itu seringkali sulit untuk dikuantifikasi secara rasional. Ya, sehingga ya, besar kecilnya pengaruh atau dominasi daripada yang
irasional itu bisa jadi mematahkan ya perhitungan-perhitungan atau argumentasi rasional. Ya. Karena selama ini kita alat atau tool untuk mengkonversi ya hal-hal yang irasional itu masih terbatas. Begitu ya. Dan ini juga menyangkut tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi, menyangkut kepribadian si pengambil keputusan. Apakah dia orangnya pesimistik atau optimistik atau most likely, itu yang bisa dilakukan dalam teori keputusan. Tapi di antara itu kita masih sulit untuk mengkuantifikasi. Ya. Nah, tidak tahu ke depan terkait dengan ilmu perilaku. Ya. Nah, perkembangan ilmu perilaku di dalam membackup teori keputusan ini menjadi satu penting, ya, sesuatu yang penting maksudnya, dan ke depan diharapkan bisa mengkoreksi dari ya instrumen-instrumen yang berupa wahana pengambilan keputusan yang selama ini lebih didominasi pada ya aspek-aspek rasional. Ya, itu ya karena ya analisis sistem keputusan itu adalah sebuah ya, studi yang belum selesai. Ya. Kalau kita berbicara termodinamika udah selesai lah. Teorinya berkembang terus. Tapi teori ya sistem keputusan ini belum selesai. Masih sebuah ilmu yang sebenarnya multidisiplin. Lengkap. Itu Mbak Ana jawaban saya tentang apa namanya hal-hal yang irasional itu tadi. Baik, Prof. Dan Terima bahkan kasih. ya, saya beberapa waktu yang lalu juga ketemu dengan teman yang menarik ya, yang memperbandingkan rasionalitas filsafat Barat dan rasionalitas filsafat Timur. Waduh, menarik banget ini. Berbeda budaya ya, Prof. Ya, artinya budaya dan pemikiran. Dan juga teknologinya. Menarik sekali. Karena ya, rasionalitas Barat dan rasionalitas Timur itu berbeda. Rasionalitas Timur itu porsi rasionalnya itu jauh lebih sedikit. Tapi Timur itu lebih banyak berbicara hal-hal atau sesuatu menggunakan simbol sanepo. Kalau orang Malang, ada orang Malang nggak ini? Sanepo. Sedangkan orang Barat tidak menggunakan simbol, dia menggunakan bahasa tulis dan diturunkan, disistematisir sebagai ilmu pengetahuan. Barat tidak, Timur tidak. Ya, Timur tidak. Ya, itu. Ya. Jadi mudah-mudahan pada suatu saat kita dapatkan sebuah ya
temuan-temuan transdisiplin yang bisa menjelaskan antara rasional dan irasional. Dalam bidang kedokteran sudah mulai ada kedokteran tradisional, ada kedokteran dan sebagainya. Itu saya kira. Baik, Prof. Prof, kalau ditambahkan dengan konflik kepentingan, Prof, gimana, Prof? Kalau di Indonesia ini kan kita untuk perusahaan yang plat merah ya, itu susah ya kalau dihindarkan dari konflik kepentingan, terutama yang ada konflik kepentingan di politik nih, Prof. Kalau kita kan pasti budayanya lebih kental ketimurannya, Prof. Kalau yang di negara-negara budaya Barat, apakah unsur itu juga kental sekali untuk menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan, Prof? Ya, lebih mudah di Barat karena kita terkuantifikasi dengan baik. Kalau di Timur rada susah. Tetapi kalau kita mengambil ya komunitas atau masyarakat Jepang, itu dia bisa ya menjadi lebih unggul dibanding Barat. Nah, konflik kepentingan itu sendiri ya sangat individual. Artinya sikap untuk mempunyai kepentingan itu adalah ego individual. Ya, ego individual. Sehingga ya, bagaimana supaya kita bisa untuk mereduksi kepentingan, yaitu melalui pendidikan laku. Jadi bukan pendidikan yang sifatnya afirmasi, tapi pendidikan laku. Nah, di Jepang berhasil. Di kita berpikir pun tidak. Berpikir pun tidak. Sehingga sulit ya kalau kita berbicara terkait dengan BUMN, dengan konflik kepentingan, politik, dan sebagainya. Itu sulit. Ya. Jadi kesimpulannya adalah manusianya dulu yang harus kita rubah. Ya, manusianya dulu itu, individu-individu itu dulu yang kita harus rubah. Nah, kita belum berpikir sampai di situ. Ya, kita belum berpikir sampai di situ. Kalau kita berbicara pendidikan sendiri, kita paham pendidikan di Indonesia ini kan nggak ada pendidikan budi pekerti. Tidak ada pendidikan budi pekerti. Saya bisa bikin statement itu karena ya pola perilaku egoisentris dari masyarakat sekarang jauh lebih tinggi daripada masa lalu. Itu yang terjadi. Memang berat. Itu Bu Ana, itu PR kita bersama. Siap, Kalau di Prof. BUMN betul, ya, di BUMN betul. Dan kemarin saya juga mengatakan bahwa terlalu dini kita mengambil alih terus nyalahkan zaman dulu ya. Perusahaan-perusahaan milik Belanda kita ambil, tapi tanpa ada proses. Ya karena kita kan epora merdeka waktu itu. Sehingga manajemennya diambil, mentalitasnya ya mentalitas ya Belanda, tapi kinerjanya kinerja Melayu lah. Itu. Gitu. Ada lagi sementara? Mbak Sinta? Kalau dari saya paling pertanyaannya ini sih, Prof.
untuk keputusan-keputusan yang ada emang kalau di Indonesia sendiri kan berpengaruh pada politik ya, Prof. Em, Terutama sekarang mau 2024 ya, pasti semua serba ada kepentingan gitu ya, Prof. eh Sebetulnya sampai di titik mana sih, Prof, batasannya gitu ketika ketika keputusan-keputusan yang diambil itu sebenarnya kan nggak jarang juga kayak misalnya hal kecilnya itu ketika kita mau masuk kerja gitu, Prof. Terus di perusahaan-perusahaan tuh ada beberapa yang gubernur itu sebetulnya ngambil keputusan ketika misalnya gubernur Bank Indonesia gitu, Prof. Ketika anaknya mau masuk BI tapi eh kayak nilainya tuh kurang gitu kan, Prof. Itu dia bikin kebijakan baru gitu, Prof, untuk agar sebetulnya anaknya atau saudaranya itu bisa masuk situ gitu. Tapi itu kan sudah menjadi rahasia umum gitu dan integritas mereka juga jadi dipertanyakan gitu, gubernur tersebut gitu. Itu sebetulnya kebijakannya tuh apakah mereka harus harus tetap kalau misalnya kita ngebantah tuh gimana sih, Prof, gitu. Mungkin Ya, gak sih, Prof, ya, gitu. Tapi takut ya, ditangkap juga sih. sangat diberi ya. Oke, jadi begini, ya satu hal yang terkait dengan pembuat kebijakan di Indonesia, ya itu sering kali pada waktu rekrutmen itu aspek integritas itu sedikit abai. Ya, 6 bulan yang lalu saya diminta oleh BI untuk apa namanya istilahnya itu untuk mengevaluasi dan mendengarkan calon-calon itu apa deputi ya di BI yang di apa kantor pusat sana. Memang ya kejadian-kejadian yang ada misi pribadinya itu menjadi trigger untuk merubah kebijakan. Nah, ini yang disebut sebagai apa ya istilahnya itu korupsi ya, tapi bukan korupsi duit, tapi korupsi apa ya itu istilahnya saya lupa gitu. Ya, yang mana tindakan dia itu merugikan kepentingan umum. Ya, merugikan kepentingan umum. Jadi orang itu belum selesai dengan dirinya atau orang itu tidak mau melepaskan ya, kepentingan dirinya dan kepentingan lembaga. Itu menarik. Dan saya kira hanya ada di timur. Ya, di barat juga ada sih, tapi profesionalisme lebih dominan. Ya, profesionalisme lebih dominan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghindari hal tersebut? Ya, kalau selama ini kita menjadi bawahan ya kita menjadi ya istilahnya bukan follower ya, tapi kita menerima saja begitu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu atau tidak apa bisa menjadi tauladan buat kita semua. Dan kita merasakan bahwa akibatnya ada pada kita dan kita jangan balas dendam kalau kita menjadi menggantikan posisi dia nanti. Saya kira itu ya, karena sulit ya. Kita ini ya hal-hal yang seperti itu saya ambil contoh aja ya di perguruan tinggi begitu ya, terutama kedokteran itu
Ya, ya anak-anak mereka dan sebagainya gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau di teknik enggak ya. Saya juga nggak mau sekolah di ITS gitu, malu nanti kalau bodoh bapak yang malu gitu kan. Nanti kalau pinter nanti dikira bapak yang bantu gitu kan. Jadi dia di luar ITS seperti itu. Itu Baik Prof, terima kasih Prof. ya. Sulit, jawabnya sulit itu Mbak. Jawabnya sulit. Oke, kalau tidak ada saya kira ini menjadi awal daripada pertemuan kita. Semoga Halo, Assalamualaikum. ya Salam, ini menjadi Mas, sorry dari luar, gimana? Ya, bisa menjadi apa namanya Enggak, penarukan. trigger untuk kita belajar analisis Kenapa? sistem keputusan sehingga apa istilahnya kita Mas menjadi Agung semangat nyuwun ya. sewu. Ya. Bocor Mas Kita Agung. menjadi semangat ya di dalam mempelajari hal tersebut, lalu nanti kita akan pada satu saat akan dalam hati akan ngomong, ternyata di dalam sistem pengambilan keputusan itu banyak asumsi ya, sehingga asumsi itu memang mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah. Itu kesimpulannya terakhir gitu. Tetapi dengan asumsi itu kita bisa jadi menjauhkan diri kita pada kenyataan. itu saya kira itu. Terima kasih ya. Oh ya, saya harus ini ya. Absen ya. Bentar. Jadi minggu depan saya sudah sedikit ini apa namanya memperkenalkan hal yang sifatnya kuantitatif. Jadi jangan alergi, jangan pusing begitu ya. Tapi dinikmati saja. Ya, dinikmati saja. Sebentar ya. Kok nggak bisa. Ya, udah kelihatan? Iya, sudah Prof. Terima kasih Prof. Ya. Jadi minggu depan kita sudah berbicara tentang model-model linear programming sudah ya? Sudah Prof. Untuk simplex sudah belum? Sepintas kemarin Prof. Sepintas. Analisa sensitivitas sudah belum? Belum, Prof. Belum Prof. Belum ya. Kemudian integer programming sudah belum? Saya cek dulu supaya besok enggak. Dynamic programming sudah belum? Belum, Prof. Oke, jadi nanti banyak hal ya.
saya dapat 7 topik nanti, tapi nanti akan saya selingi dengan hal-hal yang praktis gitu supaya tidak membosankan. Karena kalau dengan angka-angka saya yakin saudara akan bosan gitu. Dan dengan contoh-contoh ya di lapangan akan menjadi lebih menarik. Saya kira itu. Terima kasih saya ucapkan pada saudara-saudara sekalian. Selamat melanjutkan ngabuburit dan sampai ketemu kapan ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Oh, tanggal 6. Oke. Aman. Ya. Ya, sampai ketemu tanggal 6. Kemudian saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa menikmati lontong, opor, dan sebagainya. Dan kemudian menekan kembali untuk tidak ya makan yang aneh-aneh supaya kita sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Amin.